Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Prabancana Lestari, nomor induk mahasiswa 20101117550. Kelas malam C, reguler B, semester 3. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fahmi Hasdan SH MH. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman hukum administrasi negara. Yang pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Di Belanda, hukum administrasi negara menjadi satu dengan hukum tata negara dengan istilah Staat en Administratif Recht. Terdapat dua istilah administratif recht dari kata dasar administrasi dan Bestuurrecht kata dasar Bestuur. Administrasi diterjemahkan tata usaha, tata pemerintahan, tata usaha negara, dan administrasi itu sendiri. Kata Bestuur diterjemahkan sebagai pemerintahan. Di dalam perkembangannya muncul beberapa istilah hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum administrasi negara. Yang kedua, hukum tata pemerintahan. Yang ketiga, hukum tata usaha pemerintahan. Keempat, hukum tata usaha. Kelima, hukum tata usaha negara. Yang keenam, hukum tata usaha negara Indonesia. Yang ketujuh, hukum administrasi negara Indonesia. Yang kedelapan, hukum administrasi. Pada pertemuan Cibulan tanggal 26 sampai 28 Maret 1973 terbentuknya hukum administrasi negara dengan beberapa alasan, yaitu administrasi negara lebih luas dari tata usaha negara. Administrasi negara mencangkup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata usaha negara hanya sekedar bagian saja dari administrasi. Pengertian administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang, kekuasaan legislatif, dan peradilan, kekuasaan yudikatif. Berikutnya kita masuk dalam pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan atau Bestuurvoering, yaitu pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk pemerintah itu sendiri adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah dalam arti luas, in the broad sense, adalah semua alat kelengkapan negara. Pemerintah dalam arti sempit, in the narrow sense, adalah kekuasaan eksekutif. Istilah pemerintahan. Pemerintahan sebagai fungsi Bestuuralfungsie, yaitu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintahan sebagai organisasi, Bestuursorgan, yaitu mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen, badan, dinas, dan instansi pemerintahan. Berikutnya adalah definisi atau batasan kajian hukum administrasi negara. Menurut Utrecht, yaitu menguji hubungan hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas mereka yang khusus. Menurut Oppenheimer, yaitu hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Hukum administrasi negara mengandung dua aspek. Yang pertama, aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat kelengkapan negara melakukan tugasnya. Yang kedua, aturan hukum yang mengatur alat kelengkapan administrasi negara dengan masyarakat. Ruang lingkup hukum administrasi negara.
Dalam ruang lingkup hukum administrasi negara terdapat kesulitan untuk menentukan ruang lingkupnya. Yang pertama, hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembuatan peraturan, keputusan-keputusan, dan instrumen hukum lainnya tidak hanya terletak pada satu lembaga. Yang ketiga, hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Secara garis besar, hukum administrasi negara merupakan hukum yang mencangkup poin yang pertama, perbuatan pemerintah dalam bidang publik. Poin yang kedua, kewenangan bidang pemerintahan di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Poin yang ketiga, akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan tersebut. Poin yang keempat, penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan. Pembagian hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum administrasi negara heteronom, yaitu hukum administrasi negara yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Yang kedua, hukum administrasi negara otonom, yaitu hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara. Yang ketiga, hukum administrasi negara umum atau Allgemeine Deel, yaitu berkenaan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi atau prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi. Yang keempat, hukum administrasi negara khusus atau Sonderdeal, yaitu peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu. Kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum. Sebelum abad ke-19, hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Setelah abad ke-19, hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang kedudukannya sejajar dengan hukum tata negara dan hukum pidana. Hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Menurut Cranenberg, hukum tata negara merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur struktur atau susunan umum negara, sedangkan hukum administrasi negara yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat perlengkapan negara. Menurut Fechting, pada dasarnya objek hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah sama, yaitu negara, tetapi berbeda dalam pendekatannya. Hukum tata negara menyelidiki tentang tatanan negara, sedangkan hukum administrasi negara tentang cara bertindaknya alat perlengkapan negara. Menurut Van Vollenhoven, badan pemerintah tanpa hukum tata negara akan lumpuh. Oleh karena itu, badan ini tidak mempunyai kekuasaan atau kekuasaannya tidak jelas, dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas. Menurut A.M. Donner, melalui ajaran Dwi Praja mengatakan bahwa hukum tata negara itu menetapkan tugas, sedangkan hukum administrasi negara melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum. Sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama, sebagai azas, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Yang kedua, menunjukkan hukum yang terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat,
sebagai sumber hukum dari mana kita dapat mengenal hukum, dalam artian dokumen, undang-undang, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Macam-macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari aturan hukum. Dalam artian, apakah sumber kekuatan hingga hukum mengikat atau dipatuhi manusia. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada untuk menjawab di manakah didapatkan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan. Sumber hukum material, faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi suatu hukum. Yang pertama, sumber hukum historis, peninggalan dokumen. Mempunyai dua arti. Yang pertama, sebagai sumber pengenalan tempat menemukan hukum pada saat tertentu atau sumber di mana pembuatan hukum mengambil bahan-bahan. Yang kedua, meliputi sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku. Sumber hukum sosiologis meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi atau materi hukum, yaitu situasi sosial, hubungan sosial, situasi dan perkembangan politik, dan perkembangan internasional. Hukum akan sesuai dengan realitas sosial atau kehidupan masyarakat. Yang berikutnya, sumber hukum filosofis mempunyai dua arti. Yang pertama, sebagai sumber hukum yang adil. Yang kedua, sebagai sumber hukum untuk mentaati kewajiban terhadap hukum. Sumber hukum formal berbentuk aturan hukum yang ada, tempat atau sumber dari mana peraturan memperoleh kekuatan hukum. Meliputi 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Praktek administrasi negara atau konvensi pemerintahan, 3. Jurisprudensi, yang keempat, doktrin. Peraturan perundang-undangan, semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dibuat oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, yang mengikat umum. Terdapat pada penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5/1986 Junto Undang-Undang 9/tahun 2024. Dapat disimpulkan, peraturan perundang-undangan meliputi 1. Undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga peraturan daerah, yang keempat keputusan pemerintah, yang kelima keputusan pemerintah daerah. Undang-undang merupakan sumber hukum yang paling penting karena undang-undang adalah bantahan atau kristalisasi dari aspirasi rakyat yang diformalkan. Dan dengan undang-undang pemerintah mendapat wewenang utama atau atributif untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Pada peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada hierarki tentang peraturan perundang-undangan yang meliputi yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR atau ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Praktek administrasi negara. Administrasi negara dapat mengambil tindakan cepat dan penting dalam rangka pelayanan masyarakat, sekalipun belum ada peraturannya dalam undang-undang, yaitu konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan dan atau banding, dikarenakan undang-undang tidak akan pernah lengkap. Undang-undang tertulis mempunyai kelemahan jangkauan yang terbatas, mudah ketinggalan dari perkembangan dan perubahan masyarakat yang cepat.
Selanjutnya jurisprudensi, putusan pengadilan yang disusun secara sistematik. Ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam pengadilan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan disajikan landasan hukum. Yang selanjutnya doktrin, ajaran hukum atau pendapat sarjana hukum. Memiliki posisi strategis karena menjadi sumber inspirasi para pembentuk undang-undang dan dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Sistem hukum administrasi negara. Sistem hukum administrasi negara di Indonesia mengenal yang disebut dengan sistem pemerintahan yang bebas. Berdasar pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45 tentang keleluasaan praduga rehmatik. Untuk asas hukum administrasi negara berasaskan yang pertama asas legalitas, yang kedua asas larangan deuteronomen de pouvoir, asas larangan excès de pouvoir, asas persamaan, asas pemberian sanksi, dan asas praesermism. Landasan hukum administrasi negara berlandaskan negara hukum, demokrasi, dan berkarakter instrumental. Untuk landasan hukum administrasi negara, negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar. Yang kedua, demokrasi. Dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintahan memungkinkan para serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, dibutuhkan suatu sarana peran serta, misalnya sarana keberatan, sarana dengar pendapat, komisi pertimbangan atau penasehat, dan lain sebagainya. Di samping itu, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan. Yang ketiga, karakter instrumental meliputi asas efisiensi atau daya guna dan asas efektivitas hasil guna. Dewasa ini masih banyak prosedur di bidang pemerintahan di Indonesia yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu, deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan. Kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansial. Sebagai contoh, misalnya, wewenang menetapkan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara substansial dibatasi pada luas tanah dan luas bangunan dan tidak menyangkut isi rumah tersebut. Aspek substansial menyangkut apa dan untuk apa. Cacat substansial menyangkut apa merupakan tindakan sewenang-wenang. Cacat substansial menyangkut untuk apa merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Sumber kewenangan. Yang pertama, atribusi, yaitu terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya sebagai wewenang sendiri. Yang ketiga, mandat, yaitu
organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Yang pertama, atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pada atributaris atau penerima wewenang. Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan. Yang kedua, delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan kepegawaian tidak diperkenankan. Yang keempat, adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi kepada delegans. Yang kelima, delegans dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada delegataris. Yang selanjutnya, mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat atau mandans. Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat atau mandans. Untuk perbedaan antara delegasi dan mandat, yaitu pada tata cara prosedur, tanggung jawab, dan tanggung gugat kemungkinan penggunaan wewenang lagi. Untuk delegasi, untuk prosedurnya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau untuk mandat sendiri terjadi umumnya antara atasan dan bawahan kecuali dilarang tegas. Untuk tanggung jawab tersendiri, delegasi beralih pada delegataris atau penerima delegasi. Kalau mandat tetap pada mandan atau pemberi mandat. Untuk kemungkinan penggunaan wewenang lagi, untuk delegasi, delegans atau pemberi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi. Kalau untuk mandat, mandan si pemberi setiap saat dapat menggunakan wewenang tersebut. Perbedaan antara delegasi dan mandat. Yang pertama, untuk delegasi pelimpahan wewenang. Kalau mandat, perintah untuk melaksanakan. Yang kedua, kewenangan. Untuk delegasi, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidentil oleh organ yang memiliki wewenang asli. Untuk mandat sendiri, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandan. Yang ketiga, untuk delegasi terjadi peralihan tanggung jawab. Kalau untuk mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Untuk delegasi harus berdasarkan undang-undang. Kalau untuk mandat tidak harus berdasar pada undang-undang. Yang kelima, untuk delegasi harus tertulis. Kalau mandat dapat tertulis dan dapat lisan. Baik, demikianlah video daripada presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi para pembaca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.